Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang beriman, namimah merupakan salah satu perkara yang sering diremehkan. Namun dampaknya sangat besar. Bahkan ada 3 ancaman mengerikan yang akan diterimanya di akhirat kelak. Apa sebenarnya namimah itu dan apa saja ancamannya? Namimah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti adu domba. Akan tetapi maknanya lebih luas dari sekedar adu domba. Pengertian namimah sebagaimana dijelaskan Nabi SAW dalam hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, "Maukah ku beritahukan kepada kalian apa itu aladu?" Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Banyak orang tidak menyadari, termasuk kalangan wanita, bahkan namimah merupakan perbuatan dosa yang besar yang akan mencelakakan pelakunya. Berapa banyak rumah tangga hancur, cinta kasih berantakan, hubungan kerabat putus, darah terkucur dan kehormatan ternodai, persaudaraan renggang dan persatuan tercabik-cabik akibat adu domba dan hasil buruk yang ditimbulkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang lemah lembut perangainya, dan yang berlaku ramah. Sedangkan orang yang paling aku benci di antara kalian adalah orang yang berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba, yang memecah belah orang yang bersaudara, dan yang mencari-cari aib orang lain agar manusia menjauhinya." Hadis riwayat Tabrani. Kemudian hadis lain dari Huzaifah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang banyak memfitnah." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan update video selanjutnya dari kami. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa namimah bertujuan merusak hubungan manusia. Beliau berkata, para ulama menjelaskan namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Sebagai contoh misalnya, si A mengatakan kepada si B yang membuat si C menjadi tidak suka kepada si B, baik itu perkataan dusta maupun perkataan benar. Sebaliknya, si A juga mengatakan kepada si C yang membuat si B tidak suka. Seseorang bisa menjadi sangat mudah melakukan namimah, bahkan ia menganggapnya hal kecil dan biasa, padahal hal tersebut adalah dosa besar dan sangat berbahaya. Perhatikan hadis mengenai siksa kubur. Orang yang disiksa tidaklah melakukan dosa yang dia anggap besar, akan tetapi ia melakukan namimah. Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW melewati sebuah kebun di Madinah atau Makkah. Beliau mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi SAW bersabda, keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, para ulama memasukkan perbuatan namimah ke dalam deretan dosa-dosa besar karena banyaknya keburukan akibat perbuatan namimah ini. Akibat perbuatan itu, maka ada akibat yang harus diterimanya. Antara lain, yang pertama, Allah Azza wa Jalla sangat mencelanya. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Yang kedua, diancam dengan siksa kubur. Hadis Abdullah bin Abbas, ia berkata, Nabi SAW melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua ini disiksa dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat. Yang pertama, dia dahulu tidak menutupi dari buang air kecil. Adapun yang lain, dia dahulu berjalan melakukan namimah. Kemudian, beliau SAW mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi 2. Kemudian beliau menancapkan 1 pelepah pada setiap kubur itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukannya? Beliau menjawab, semoga Allah meringankan siksa keduanya selama pelepah kurma ini belum kering.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang yang disiksa di dalam kuburnya karena berbuat namimah dengan lisannya, yang mengakibatkan terjadinya permusuhan di antara manusia. Bahkan mungkin terjadi pertumpahan darah. Namimah itu haram sekalipun apa yang dikatakannya benar. Lalu yang ketiga, diancam tidak masuk surga. Dari Hamad bin Al-Haris, dia berkata, dahulu ada seorang laki-laki yang menyampaikan berita kepada Amir. Kami sedang duduk di dalam masjid. Orang-orang mengatakan orang ini biasa menyampaikan berita kepada Amirah. Dia datang dan duduk dekat kami. Maka Hudzaifah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Betapa mengerikan dan bahayanya perbuatan namimah ini, maka muslimah harus mewaspadai dan menjauhinya. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai ancaman dosa orang yang suka adu domba. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.